ternyata di dunia medis itu udah hal lazim loh Pak Abe. Apa urusannya? Jangankan dokter spesialis, dokter umum pun kadang-kadang susah tidak ya, ada. bener ya. Scan retina pakai AI, orang udah nganggapnya wah kayak Worldcoin ya, datanya diambil ya gitu. Dan nggak usah khawatir Pak Diki karena hanya Optik Melawai ini Pak Diki yang satunya optik di Indonesia memberikan layanan cek retina mata. Nah Pak Diki kira-kira kalau AI ini segitu keren, segitu canggihnya, ada kekurangannya ya Pak Diki ya? Hai, apa kabar? Bertemu lagi bersama dengan saya Abe dan partner setia saya Pak Diki. Kami berdua adalah optometris handal dari Optik Melawai. Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas sesuatu yang berhubungan dengan teknologi itu Pak Abe, yaitu teknologi AI. Seru nih kayaknya Pak Diki. Kayaknya lebih seru Pak Abe ya. Sudah pakai nih ChatGPT. Karena memang zaman sekarang tuh dibutuhkan semua serba cepat, serba efisien gitu ya. Contohnya kalau kita mau bikin presentasi tinggal minta bantuan ChatGPT atau AI, teknologi bisa cepat jadi dalam waktu 5 menit gitu ya. Nah ternyata di dunia medis itu udah hal lazim loh Pak Abe, penggunaan teknologi AI ini untuk menganalisa penyakit-penyakit pada pasiennya. Nah kalau di dunia optik atau di dunia optometri ada juga nih Pak Abe, penggunaan retinal imaging atau pencitraan retina dengan menggunakan bantuan AI. Iya. Nah, kebetulan saya pernah dengar nih Pak Diki. Jadi kalau nggak salah, retina imaging itu bisa disebut sebagai pencitraan retina. Dia adalah teknik diagnostik yang penting dalam dunia medis nih Pak Diki. Nah, khususnya di oftalmologi untuk mendeteksi berbagai penyakit mata seperti retinopati diabetik, degenerasi makula, glaukoma, hingga tanda awal penyakit sistemik seperti hipertensi dan juga diabetes Pak Diki. Ya, dengan semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau AI, kini retina imaging telah memasuki era baru yang lebih canggih, cepat, dan tentunya akuratnya Pak Diki. Yang terakhir aku dengar sampai 95% ya. Ya, betul. Keakuratannya ya. Udah hampir 100% lah. Betul, ya. Kenapa demikian? Karena biasanya gini Pak B, untuk mengetahui kondisi retina atau untuk mengetahui penyakit pada mata kita, terutama kerusakan pada retina tuh seorang dokter mata mengharuskan kita diperiksa dengan menggunakan kamera fundus. Atau juga menggunakan namanya OCT Pak Abe, Optical Coherence Tomography gitu ya. Nah barulah si dokter tadi dari fundus image menganalisa kerusakan-kerusakan terjadi pada retina mata Pak Abe. Nah bayangkan satu gambar dianalisa oleh satu dokter. Tapi dengan teknologi AI ini apa urusannya gitu ya. Nah, yang namanya AI itu kan memerlukan data. Ya, jadi teknologi AI yang ada di optometri ini sekarang sudah mengumpulkan lebih dari 20 juta foto fundus Pak B dari berbagai jenis penyakit gitu ya. Dan dianalisa oleh ratusan dokter spesialis mata dunia Pak Abe. Seluruh dunia ya. Jadi itulah yang menyebabkan teknologi AI ini mendekati sempurna lah. Tingkat akurasinya sangat tinggi sampai dengan 95% gitu ya. Nah, karena hal-hal tersebut gitu ya. Jadi kalau mungkin sebagai manusia dokter mata kan juga mungkin ada human error atau ada miss, terutama pada jenis-jenis penyakit yang early stage, yang levelnya baru-baru awal, itu kerusakannya sangat minim dan juga sangat kecil gitu. Nah sehingga seringkali tidak terdeteksi atau dianggap mungkin normal gitu. Tapi dengan bantuan AI ini sekecil apapun kerusakannya bisa terlihat Pak Abi. Benar sekali Pak Diki. Dan pastinya dengan AI ini semua menjadi serba canggih. Apalagi setelah kita tahu peran utama AI dalam retina imaging adalah yang pertama bisa untuk deteksi dini penyakit. Nah, AI ini tadi Pak Diki bilang bahwa kita akan memfoto bagian retina, di mana di retina itu lengkap tuh pembuluh darahnya. Ada pembuluh darah besar, kecil, ada arteri vena di sana itu yang mewakili pembuluh darah di tubuh kita. Ya, jadi memang pola-pola abnormal dalam gambar retina yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia pada tahap awal itu bisa dideteksi oleh AI ini. Sehingga memungkinkan diagnosis dini terutama untuk kondisi seperti retinopati diabetik dan juga glaukoma. Yang kedua adalah peningkatan akurasi diagnostik. Algoritma AI yang dilatih dengan jutaan gambar retina dapat memberikan tingkat akurasi sebanding bahkan melebihi dokter spesialis mata dalam beberapa kasus nih Pak Diki. Karena memang dokter spesialis matanya ini ribuan ya saya dengar itu dilibatkan untuk deep learning tadi ya Pak Diki ya. Dan pastinya kita tahu dengan AI pemrosesan menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem AI dapat menganalisa gambar dalam hitungan detik sehingga memungkinkan pelayanan yang lebih cepat terutama di
dengan keterbatasan tenaga medis Betul ya sekali. di daerah Ya, tertinggal, dalam area itu terpulau, ya. wah sangat, jangankan dokter spesialis, dokter umum pun kadang-kadang Susah tidak ya, ada. bener ya. Dan pastinya kita kalau mau ada screening massal nih Pak Diki, Ya. itu EA memungkinkan screening retina secara massal Cepet banget itu. tanpa keterlibatan dokter secara langsung. Jadi ini sangat efisien sekali dan sangat cepat sehingga ideal untuk program screening nasional atau daerah terpencil. Nah, kira-kira di dunia nyata bagaimana Pak Diki ya? Ya itulah dunia nyata. Ya. Cuma memang banyak tantangan Pak Abe. Jadi apalagi kemarin kita baru dengar ya yang isu yang terjadi di masyarakat kita ada WorldCoin, pernah dengar nggak tuh? bener, Pak Gi. Sampai ngantri-ngantri gitu ya. Jadi itu Tapi katanya dia deteksi bukan retina Pak Diki, apa sih? iris. Ya, bukan Oke. iris Tapi aku deh. orang-orang tuh pahamnya ini Retina. atau kalau pakai melibatkan mata ya mata lah, Iya, retina betul, lah gitu. ya. Jadi ini memberikan efek buruk juga bagi teknologi kesehatan yang menggunakan AI. Betul. Jadi kalau kita mau scan retina pakai AI, orang udah nganggapnya wah kayak WorldCoin ya, Negatif. datanya diambil ya gitu. Padahal tidak seperti Disalahgunakan. itu. Disalahgunakan. Jadi memang itu juga untung pemerintah kita bergerak cepat Pak Abe ya. WorldCoin sudah dihentikan karena stop. ilegal gitu ya. Nah, yang berbeda adalah gini Pak Abe. Memang karakteristik foto retina itu bisa digunakan untuk beberapa aspek. Betul. Contohnya aspek keamanan. Contoh kalau kita nonton Mission Impossible ya, Betul ya. di scan dulu retinanya gitu ya. Bisa masuk ke ruangan Bisa masuk ke ruangan itu gitu. Atau juga sebagai validasi. Iya. Validasi kalau kita mau pinjaman Iya, atau buka mau aplikasi. aplikasi gitu ya. Atau buka HP juga kalau HP mungkin Face ID gitu Iya, ya. iya. Nah, yang digunakan adalah data biometrik dari mata. Iya. Biasanya seperti Pak Abe bilang tadi, yaitu pola dari iris mata ataupun pola dari retina. Betul. Ya. Nah, sementara AI yang kita gunakan pada dunia medis, khususnya pada pemindai retina ini adalah hanya foto kondisi retina. Betul. Dari foto itu dianalisa apakah ada retina yang bocor pembuluh darahnya, apakah ada lapisan retina yang sobek atau yang lepas, Betul. ataupun ada infeksi, inflamasi dan pembengkakan pada retina. Ya. Nah itu hanya itu yang kita gunakan. Ya. Jadi AI di dunia kedokteran atau di dunia optometris berbeda dengan AI yang dipakai untuk validasi Betul. screen retina Ya. gitu loh Pak Abi. Jadi masyarakat juga harus tahu, harus cerdas. Jangan mentang-mentang yang di scan matanya itu jadi sama gitu, Ya. berbeda. Ya. Kalau misalnya WorldCoin kan Anda diminta untuk diambil data retinanya lalu dibayar. Ya. Justru kalau pelayanan kesehatan Anda harus membayar. Membayar, betul. Justru kalau yang pakai AI ini cenderung dalam tanda kutip lebih mahal gitu. Betul, ya. ya. Dan nggak usah khawatir Pak Diki karena hanya Optik Melawai nih Pak Diki Betul. yang satunya optik di Indonesia memberikan layanan cek retina mata, terutama bagi Anda yang memang setelah cek mata mengalami minus di atas minus Iya, 4 betul. atau sudah usia 40 tahun di mana memerlukan tambahan baca untuk melihat dekat. Jadi itu saja tujuannya, nggak ada tujuan lain-lain. Jadi nggak perlu khawatir akan disalahgunakan datanya karena namanya medis pasti konfidensial Pak Diki sifatnya. Ya, justru ini adalah satu fitur dan servis layanan tambahan dari kita Pak Abia. Terkadang kita pada saat melakukan pemeriksaan refraksi, seorang optometris itu menemui jalan buntu. Ya. Misalnya seseorang diperiksa udah dikasih minus berapapun, silinder berapapun, tidak maju-maju visusnya. Nah, biasanya ini disebabkan karena kerusakan atau ketidaknormalan pada retina. Tapi selama ini tidak ada alatnya. Jadi seseorang selama ini kalau mau mengecek kondisi retina sehat apa enggak, biasanya ke rumah sakit mata atau ke klinik mata gitu. Tapi di Optik Melawai sekarang sudah ada. Oke. Jadi nggak perlu khawatir. Justru ini adalah poin plus ya buat teman-teman semua bahwa ada kesempatan dilakukan pengecekan kesehatan retina secara gratis loh kan gitu ya. Kalau tadi minus 4 dan minus di atas 40 tahun ya. Betul. Tapi Pak Ibu nggak usah khawatir kalau emang penasaran untuk cek kesehatan mata di luar kondisi tadi, Bapak Ibu bisa melakukan cek mata di Optik Melawai, cek retina mata itu dengan biaya yang sangat terjangkau dibandingkan dengan ke rumah sakit Pak Diki. Betul ya. sekali Pak Abe. Nah, Biasanya juga kalau di rumah sakit cek retina itu hanya untuk mengetahui kondisi retina dan penyakit yang terkait kerusakan retina. Saat tapi itu. kalau saat itu, tapi Iya. kalau di Optik Melawai selain penyakit retina juga bisa mengetahui prediksi resiko penyakit sistemis di kemudian hari. Betul. Misalnya seperti resiko diabetes mellitus, resiko hipertensi, kardiovaskular, bahkan sampai resiko tumor otak itu juga bisa terdeteksi. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian nggak usah khawatir ya kalau dilakukan cek retina di Optik Melawai. Nah, Pak Diki kira-kira kalau AI ini segitu keren, segitu canggihnya, ada kekurangannya ya Pak Diki ya? Kalau kekurangannya saya rasa sih hampir tidak ada ya, karena semakin lama
data yang dipakai itu semakin banyak. Betul. Ya, kelebihan Makin AI pintar. adalah makin pintar, ya gitu ya. Karena setiap, misalnya saya sekarang diperiksa retinanya dengan teknologi AirDoc atau AI ya. Nah, hasil pemeriksaan saya ini juga sebagai data tambahan. Betul. Sehingga semakin hari, semakin banyak sampelnya, semakin cerdas, Pintar. semakin pintar, dan semakin akurat AI tersebut. Pastinya. Cuma memang ada beberapa tantangan. Di beberapa daerah masih perlu validasi secara medis. Terutama untuk daerah-daerah yang minim informasi, kadang-kadang banyak customer kita yang ragu, yang takut penyalahgunaannya gitu. Yang kedua adalah keamanan ya, masalah keamanan data kadang-kadang itu menjadi isu juga. Tapi nggak usah khawatir karena semua teknologi AI yang dipakai di kedokteran atau di optometris ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya. Kalau kita di Optik Melawai kan juga berizin gitu ya. Dan saya dengar juga alat ini juga udah ada di BUMN, di Kementerian Kesehatan juga sudah mulai dipakai karena memang sudah terdaftar di Kemenkes kita, Pak Abe. Benar ya, jadi emang nggak mungkin kalau ini nggak legal atau nggak dapat izin dari Kemenkes, BUMN juga kita ini ya. berani gitu ya. Betul ya. Oke, jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan nih, retina imaging berbasis AI bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga solusi potensial untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mata secara global. Dengan akses ini, AI kemampuannya mendeteksi kesehatan mata secara dini dan juga mempercepat proses diagnosis dan menjangkau area terpencil. AI siap berevolusi untuk menjaga kesehatan mata di masa depan. Oke, sekian dulu sharing-sharing ilmunya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi website kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tuliskan komentar kalian seputar topik apa lagi yang akan kita bahas mengenai kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Dan jangan lupa Cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik